gitu Pak, terkait status kepegawaian, kedudukan kepegawaian, terkait kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, status ke bidang PIKA Pak. Sehingga dengan adanya digitalisasi mengarsipkan dokumen, kami sangat setuju dikarenakan kami tidak punya tempat atau ruang arsip atau gudang arsip yang layak untuk BKPSDM atau bidang PIKA. Jadi menurut saya sangat baik untuk secara elektronik untuk layanan kepegawaian di Kabupaten Parigi Motong, khususnya pada bidang PIKA. Terima kasih. Terima kasih Pak atas dukungannya dan supportnya di dalam pelaksanaannya nanti. Berikut kami persilakan yang saya hormati Pak Irfan Sadat Eskom untuk memberikan saran masukan dan beberapa pertanyaan demi penyempurnaan rancangan aktualisasi Saudara Kadek. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Coach, Pak Deyamin, yang saya hormati Pak Suparman. Apa kabar Pak Suparman? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Beli Kadek, Ken, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat Beli Kadek? Alhamdulillah sehat. Oke. Ibu evaluator, saya screen ya Pak Kadek. Siap. Sudah kelihatan Beli Kadek ya? Kelihatan Pak, siap. Sudah Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Izin Pak Deyamin, Pak Coach, Pak Mentor. Ada beberapa masukan dan saran buat Beli Kadek ya. Ini kan kebetulan Beli Kadek ini di BKPSDM ingin mengelola, mengarsipkan data yang selama ini terlalu sudah berhamburan lah, begitu bahasa, dari manual ke sistem digital. Saya berharap kegiatan rancangan ini betul-betul bermanfaat bagi OPD, karena jangan nanti setelah jadi digital itu malah lebih bagus yang pengarsipan manual daripada digital. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, setelah digital kemana data manualnya? Nah itu ya, nanti dijelaskan, karena ini kaitannya dengan digital ini kadang-kadang gampang-gampang susah ya, karena ini menyangkut data kepegawaian. Apakah dengan digital ini orang lebih mudah atau malah lebih susah ya? Tujuan pembuatan digital sesuai Smart ASN itu mempermudah semua pekerjaan, bukan tambah mempersulit ya. Oke, saya langsung ke ini, ke latar belakangnya. Nah, di latar belakangnya ini saya coba lihat, baca-baca itu sama ya Pak Kadek ya. Ini Pak Kadek seharusnya bisa menggambarkan kalau dia kondisinya bagaimana dengan pengarsipan itu kan. Yang tadi definisi ruang lingkup, terus peraturan perundang-undangan, terus masuk ke kondisi saat ini bagaimana. Kan harus ada penjelasannya kondisi saat ini, sehingga ingin dibuat digital bagaimana kan harus supaya terus yang kedua, kondisi yang diharapkan bagaimana ya dengan sistem ini, sistem IT namanya kan, dari manual ke digital. Nah itu bagaimana kondisi yang diharapkan, terus dampak isu kondisi saat ini. Jadi kalau bisa punya data ya dimasukkan penjelasannya bagaimana, seperti tadi yang penjelasan Pak Mentor bahwa ada berapa ribu per tahunnya atau berapa ratus, sehingga itu sudah data penjelasan dari kondisi yang saat ini, kondisi yang diharapkan. Dengan ini saya lihat penjelasannya cuma di latar belakang, belum menggambarkan hal itu secara jelas ya. Itu saya. Kedua, saya kira visi-misinya sudah ini sudah bagus sesuai dengan ini. Terus tabel indikator. Oke, nah ini Pak Kadek biasanya di lampiran saja Pak Kadek ya.
gambar kantor yang kita tampilkan data saja ya, nggak usah gambar. Gambar itu biasanya di cover atau di lampiran belakang terakhir saja ya. Nah, mendingan langsung masuk ke struktur organisasi ya. Jadi, nggak usah pakai gambar kantornya ya, untuk di lampiran atau di cover depan atau gimana nanti ya. Saya kira itu. Selanjutnya kita masuk tujuan, saya kira sudah. Manfaat aktualisasi. Nah ini manfaat aktualisasi itu di yang 2 itu tolong dinarasikan, yang kan biasanya bagi instansi oke, bagi pemerintah daerah oke, bagi diri sendiri. Nah, yang nomor 2 itu manfaatnya itu mempermudah, mempercepat, itu enggak kena narasinya ya. Jadi dicoba di ini ya. Nah, terus ini nanti dilihat ya, itu kenapa saya kasih begitu, kan biasanya di awal kata dipakai huruf besar ya. Terus nanti saya lihat hurufnya itu barangkali disesuaikan besar hurufnya kan, biar lebih bagus, rapi. Itu adik-adik ya. Selanjutnya kita lihat ke Smart ASN. Nah, sama di Smart ASN ini saya bilang tadi di awal di Ibu Nung, memang berbagai persepsi tentang Smart ASN ya kan. Nah, kalau saya memang mungkin baik di pengampu materi atau di MOC penjelasannya ini memang berbeda, mungkin memahaminya berbeda-beda sehingga muncul persepsi yang berbeda-beda ya. Ini seperti ini ada teori roadmap literasi 2024, roadmap ada literasi, sementara yang kita pakai kaitannya dengan smart app, yang saya pahami yang kita bicarakan smart ASN ini kan yang dari Menpan ya. Jadi ada berakhlak, terus itu yang dari Menpan semua berakhlak, ada smart ASN. Smart ASN itu ada 8. Itu yang saya bilang tadi, ada Pak Setiawan Wangsa Atmaja, itu Pak Deputi bidang aparatur SDM Kemenpan. Nah, itu sumbernya dari beliau, dari Menpan. Jadi ada 8 ini ya. Ada 8 gitu kan, ada nasional integritas, nasional profesional dan sebagainya, ada 8. Nah ini masing-masing ini menarasikan berbeda-beda gitu. Tapi saya bukan tidak menyalahkan, hanya memberikan masukan dan saran supaya sebenarnya ini bisa dari kolaborasi masing-masing, cuman pemahamannya yang saya lihat ya berdasarkan kebetulan Smart ASN dan beralatnya sumbernya dari Menpan. Nah, kebetulan Pak Deputi Setiawan itu deputi di Menpan. Dengan bukunya yang saya coba pernah baca ya, ada 8 ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Kedua, ini analisis isu, identifikasi isu, ada 3 ya, ada 3. Jadi sebenarnya saya juga sebenarnya bukan cuma pelayanan pengobatan dokumentasi secara digital, sebenarnya bagus juga sebenarnya, maksud saya masih banyak PNS yang belum pembuatan SKP berdasarkan PP. Nah ini sekarang itu bukan PP 30 lagi, Pak Kadek, beli Kadek, PP Menpan itu sudah ada PP nomor 8 2001 itu tentang sistem manajemen kinerja ASN, terus ada dirubah lagi di 2022 itu ada PP Permenpan nomor 6 2022 tentang kinerja bagi ASN. Nah, itu di situ bagaimana cara membuat SKP. Sebenarnya ini bagus juga kalau menurut saya, karena ini tantangan, karena kita sekarang bagaimana membuat SKP itu memang agak susah, lebih detail, lebih rigid. Nah, ini PP nomor 30 2009 itu sudah tidak berlaku. Sudah ada Permenpan 2 yang terakhir 2001 dengan 2022 tentang SKP. Ya, nanti lebih banyak melihat ya. Nah, jadi itu barangkali, terus nanti dilihat. Nanti kalau mau setelah ini filenya bisa lihat koreksi-koreksi ya. Nah, ini saya kira sudah bagus. Tinggal nanti isu-isu kesalahan. Oke, nah sekarang kita masuk ke rancangannya kan. Jadi belum optimal pengelolaan dokumen ya. Nanti biasanya ini kalau tabelnya ini biasanya dia gabung dengan
dengan tabel ini, tabel di bawah ini, penjelasan di atas. Jadi ada indikatornya, identifikasi, ada isu, itu biasanya rancangan ini 24 ini gabung dengan di tabel ini, di kepalanya di atas judulnya ya. Nah, oke. Nah, ini kita lanjut ke berikutnya. Oke, saya kira selanjutnya di rancangan kegiatan. Pak Kadek, nanti dilihat di rancangan kegiatan. Ini penjelasannya di pemuatan nilai itu tabel 7 biasa keterkaitannya dengan agenda kegiatan. Jadi itu nilai-nilai berakhlak yang diterjemahkan gitu. Ini Pak Kadek saya lihat di penguatan OPD-nya itu menjelaskan dalam perencanaan kegiatan menciptakan hubungan kerja yang baik. Sementara kan seharusnya yang dimasukkan nilai-nilai berakhlak, yaitu agenda 2-nya itu yang dimasukkan apakah dia adaptif, kolaboratif. Jadi dia tidak menjelaskan begitu. Tadi yang punya Ibu Nunung itu bagus saya lihat ya, nanti di ini. Tapi sekarang nanti tinggal di kolaborasi aja lah mana yang ini kan. Di tahapan ke konsultasi, koordinasi dengan rekan sekerja dan terkait aktualisasi. Oke, saya kira saya cuman ini membuat tim kan konsultasi lagi dengan kepala bidang lagi, konsultasi. Artinya kalau menurut saya, kalau dengan kepala bidang, dia tidak koordinasi. Makanya di atas sudah ada koordinasi dengan teman sejawat, termasuk di dalamnya kepala bidang. Ya, karena kalau ada konsultasi lagi, kenapa lagi di atas ada konsultasi lagi, teman sejawat itu yang mana gitu kan? Nah, itu harus di ini kan. Nah, terus bidang PIKA ini, mungkin saya sendiri tidak paham apa bidang PIKA ini. Nah, itu coba dipanjangkan aja biar orang yang membaca nanti ini paham bidang PIKA itu apa sih. Nah, ada gambaran sama kita apa bidang PIKA. Nah, membuat tim IT ya, dengan ini harus kan kalau membuat tim IT itu biasanya kita membuat setelah kita ada di dalamnya ada salah satu tim kan, ada SK baik atau SK kepala badan atau apa kan, itu tim kan, dibuatkan SK ya, ini koordinasi dengan bidang IT PIKA. Harus sebenarnya sebelum ke sananya kita harus menyiapkan SK kepala badan kaitannya dengan pembuatan IT kan. Tidak mungkin kan beli kadek bekerja sendiri dalam membuat IT. Itu harus betul-betul diperkuat dengan tim IT. Nah, kita belum tahu nanti bagaimana sistem IT yang akan dibuat ini. Dalam penginputan data itu kan jumlahnya kan memorinya harus besar dan sebagainya. Semodel bagaimana sistem penginputan data yang mempergunakan IT ini harus betul-betul bagus. Nanti kita lihat bagaimana metode penginputannya, ada error tidak kalau kita buat terus belum siap dioperasikan sistemnya, tiba-tiba error, nah itu bermasalah. Jadi kalau dipersiapkan betul-betul, tim IT-nya itu harus diperkuat, dan ini harus didesain betul sistem informasi manajemennya, SIM. Jadi SIM-nya itu harus ada, karena flowchart-nya, bagian alurnya bagaimana dimasukkan, terus proses bagaimana, disimpan di mana dokumen, itu harus rigid. Kalau mau buat sistem kan memang harus, makanya kebetulan juga saya pernah buat sederhana saja sistem absensi sidik jari itu, tetapi penyimpanan datanya itu harus betul-betul terstruktur, apalagi ini dokumen besar, sistem kepegawaian. Jadi tidak sesimpel itu ya, beli kadek masalah IT ini memang agak ini ya. Kira itu, terus koordinasi. Nah, selanjutnya saya nggak tahu, yang cuma saya mau tanya nanti apakah ini, karena saya lihat juga sama dengan tadi, apakah nilai-nilai keterkaitan di kolom 7 itu dengan kegiatan 2 itu hanya di kegiatan saja atau di tahapan kegiatan dimasukkan juga? Kalau sama dengan Bu Nunung tadi pertanyaan saya gitu ya. Nanti coba dikomunikasikan. Kalau kayak begini, ini ada kayak gini kan, ini kan sekali nanti dikasih ke atas saja barangkali ya, jangan di model penulisannya kayak begitu ya. Saya kira itu. Kalau untuk kegiatan yang lain saya kira sudah cukup bagus. Tinggal nanti melihat ada beberapa yang, karena kembali saya bilang ini IT ya, jadi
bagaimana membuat IT. Jadi kegiatan ini betul-betul harus juga kelihatan jelas apa yang mau dibuat ya, karena menyangkut IT. Saya kira itu bagus, Blikadek, tinggal nanti diperbaiki beberapa hal ya. Karena ini saya bilang, saya juga sudah menonton beberapa video tentang berakhlak itu. Bisa enggak? Ini kan penjelasan melaksanakan di ASI, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, ya kan? Jadi coba nanti Blikadek lihat video-video itu, bagaimana melihat seorang ASN itu punya nilai-nilai berakhlak itu dalam dalam membuat hati atau dalam bekerja. Saya cuma mau saran, tolong nilai-nilai berakhlak itu betul-betul dilihat. Ada beberapa contoh video bagaimana, contoh saja dalam kita bekerja mempergunakan kertas yang hemat atau mematikan lampu saat jam kerja sudah siang. Itu nilai-nilai semua, nilai-nilai berakhlak, ya kan? Belum lagi smart ASN. Ya beli ya, nanti kalau bisa enggak beli, kasih contoh 1 atau 2 bagaimana nilai-nilai yang sudah dituangkan di sini, supaya kita bisa tahu, saya bisa tahu, beli Kadek ini memasukkan nilai ini, paham dengan nilai-nilai ini. Boleh beli Kadek? Ya Pak. Ya, silakan beli Kadek. Ya, contoh nilai-nilai yang dalam kegiatan ini, yang pertama itu Pak sudah harmonis. Harmonis itu kan saling menghargai antara kerja ataupun dengan pimpinan di tempat kita bekerja. Ya, kemudian kolaboratif juga di situ ada dalam kegiatan itu, karena kita melibatkan semua pihak untuk ikut mengerjakan kegiatan aktualisasi ini. Bagaimana caranya kita bisa melibatkan teman-teman, mengajak teman-teman untuk ikut bekerja sama-sama. Kemudian di situ juga ada nilai adaptifnya Pak, karena ada inovasi di situ untuk kegiatan pengarsipan dan pelayanan administrasi kepegawaian. Karena kita membuat hal yang lebih mudah, murah, cepat dalam hal pelayanan administrasi kepegawaian. Terima kasih Pak, mungkin itu. Oke. Nanti lebih di ini ya, nanti kan ada beberapa contoh-contoh nilai-nilai tentang berakhlak itu dalam video-video pendek itu ya. Nanti tolong nanti diaktualisasi, kita bisa lebih kita lebih bisa melihat sejauh mana nilai-nilai berakhlak itu ya, kita kolaborasi lebih bagus lagi, jadi kita lebih pahami lagi, karena ada beberapa video pendek yang kaitannya dengan adaptif, kolaboratif, harmonis, itu ada kelihatan ya, bisa dinonton ya, nanti sehingga dipahami, oh nilai-nilai itu begini, dan ya nanti, karena ini penting ya, karena jangan kita hanya sampai di membahasakan, oh ini nilai berakhlak, oh ini smart ASN, sementara nilai-nilai itu kita tidak melaksanakan dengan, karena ini banyak contoh sekarang ASN muda itu kadang-kadang gimana di kantor itu kita rasakan sendiri, kadang-kadang etikanya kurang baik ya. Nah, makanya tolong nilai-nilai itu harus ditanamkan, bahwa saya CPNS, saya PNS baru ya, harus menghormati yang senior walaupun mungkin dia lebih di bawah pangkatnya, harus ada nilai-nilai itu ya, etika kan. Jadi ada nilai-nilai berakhlak itu yang harus ditanamkan dalam contohnya cukup bagus, dan itu tolong dilaksanakan, jangan hanya sampai di tataran sampai ditulis atau dinonton saja ya, diimplementasikan nilai-nilai. Saya kira itu buat Pak Kadek, barangkali harapan besar dari Pak mentornya bahwa sistem ini betul-betul bermanfaat buat OPD. Kita lihat nanti di aktualisasi nanti, ini rancangan diaktualisasi, kita lihat sistemnya bagaimana. Kalau dia berdampak bagus terhadap OPD, saya kira bagus buat OPD ya. Saya kira demikian. Blikadek, semoga bisa dilaksanakan tahapan kegiatannya, diperbaiki lagi biar lebih bagus. Makasih buat Pak Sarman sebagai mentor, dan yang paling saya hormati coach saya Pak De, sudah mengantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur Pak De ini. Saya juga begitu. Ya, makasih buat evaluator juga. Kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Jadi ngantuknya sampai di Zoom ini. Sama Pak De, belum tidur juga Pak De ini, cuma habis Dari sholat tadi subuh. menguap-menguap. Oke, terima mudah-mudahan. kasih banyak Pak penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan beberapa pertanyaan untuk penajaman dari pelaksanaan aktualisasinya nanti. Terima kasih Pak Mentor telah mendukung, mensupport kegiatan aktualisasi saudara Kadek Prima. Jadi di WA saya itu Prima ini siapa gitu. Saya nanya, tahunya saya Pak Kadek, beli Kadek gitu. Iya, Pak. Tapi di WA Prima, siapa Prima ini? Ternyata Pak Kadek gitu. Iya, Pak. Oke, jadi diingat-ingat sarannya Pak Irfan yang pertama tadi soal literatur Smart ASN ya, sama dengan Ibu Nunung. Mungkin dengan teman-teman yang lain nanti diskusi. Nah, kemudian beberapa perbaikan-perbaikan di rancangan tadi. Kemudian jangan lupa Pak Irfan nanti akan lihat actionnya ya, sudah harus ada action ya di room di di kamar-kamar yang dibuat di dalam sistem ini sudah harus terisi, terupload walaupun itu sampel Pak. Jangan lupa, jangan buat sistem terus belum ada yang diupload, belum ada yang actionnya. Ya nilainya nanti bisa rendah. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Mentor, Pak Penguji, dan waktu saya kembalikan ke Ibu Evaluator. Terima kasih banyak Bu Masdian. Baik, terima kasih Pak Irfan dan juga Pak Yamin. Terima kasih Bu Evaluator. Pak Mentor ini yang sudah banyak membantu, memberikan masukan dan segala macam ya. Pak Kadek, untuk selanjutnya kami silakan, mohon izin lift, silakan lift dari ruang room ini. Dan selanjutnya akan kami masukkan peserta yang ketiga. Ya. Bu Silakan. Sri. Terima kasih Bu Sri yang pertama tadi. Bagaimana